Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang ketiga, yaitu tentang metode pengisian tempat atau filling slots. Simak terus video ini sampai akhir. Misalkan ada N tempat yang tersedia, dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama, K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya, hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka, banyaknya cara untuk mengisi tempat tersebut adalah K1 kali K2 kali titik-titik-titik dan seterusnya sampai terakhir kali Kn. Mungkin kalian masih agak bingung memahami kalimat ini, kita langsung ke contoh soal. Dalam suatu kelas yang berisi 20 siswa, akan dipilih 4 orang pengurus kelas, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika tidak ada siswa yang rangkap jabatan, tentukan banyaknya cara yang terjadi dalam pemilihan pengurus kelas tersebut. Jadi di sini ada berapa tempat tersedia? Ada 4 tempat, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita gambar. Jadi kita buat garis-garis seperti ini ya. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat. Tempat pertama itu ketua, yang kedua wakil ketua, yang ketiga sekretaris, yang keempat bendahara. Oke, kemudian kita isi. Dari tempat yang pertama, ini ada berapa cara? Gini, di sini ada 20 siswa. Ya, 20 siswa ini kita akan pilih satu orang menjadi ketua kan. Ada berapa cara? Ya, ada 20 cara. Siswa 1, siswa 2, siswa 3, sampai yang terakhir siswa ke 20. Oke. Berikutnya, kita isi yang kedua ini, tempat kedua, wakil ketua. Ada berapa cara? Bukan 20. Kenapa? Gini, kan tadi kita sudah memilih ketua nih. Dari 20 siswa kita pilih satu orang. Oke, si A menjadi ketua. Nah, kalau si A sudah menjadi ketua, tidak ada siswa yang rangkap jabatan, atau artinya si A itu yang sudah terpilih menjadi ketua, tidak memiliki kesempatan lagi untuk dipilih sebagai wakil ketua, maupun sekretaris, maupun bendahara, karena nggak boleh rangkap jabatan. Sehingga di sini, banyaknya cara untuk mengisi wakil ketua bukan 20, tapi cuma 19. Karena satu orang sudah menjadi ketua, nggak boleh rangkap jabatan. Oke, berikutnya kalau sekretaris gimana? Ya berkurang satu lagi, kan satu orang sudah kepilih jadi ketua, satu orang kepilih menjadi wakil. 2 orang yang sudah kepilih itu tidak memiliki kesempatan lagi untuk dipilih menjadi sekretaris, berarti 18. Bendahara, ya 17, karena berkurang satu lagi. Ngerti ya? Jadi di sini K1 itu banyaknya cara mengisi tempat pertama itu 20. K2 banyaknya cara mengisi tempat kedua 19. K3 18 dan K4 17. Maka banyaknya cara untuk mengisi tempat tersebut adalah K1 kali K2 kali titik-titik-titik kali Kn. Dalam hal ini berarti K1 kali K2 kali K3 kali K4. Jadi ini tinggal kita kalikan 20 kali 19 kali 18 kali 17. Berarti sama dengan, kalau kalian hitung hasilnya 116.280 cara. Oke, jadi kita dapatkan banyaknya cara yang terjadi dalam pemilihan pengurus kelas tersebut adalah 116.280 cara. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibuat jika bilangan tersebut A. Bebas, angka boleh berulang. Nah, untuk mengerjakan soal model seperti ini, kita harus pakai metode pengisian tempat atau filling slots. Oke, di sini kan bilangan ratusan. Yang namanya bilangan ratusan itu kan terdiri dari 3 angka. Ya, 3 angka, ya sudah berarti 3 tempat yang akan kita isi. Kita jawab soal A, tempat pertama adalah ratusan, tempat kedua adalah puluhan, dan tempat ketiga adalah satuan. Nah, di sini angka yang mau kita isikan itu kan nggak ada keterangan apa-apa ya, berarti semuanya boleh, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita mulai isikan dari ratusan. Di sini kan bebas. Tapi hati-hati, walaupun bebas bukan berarti semua angka dari 0 sampai 9 boleh dimasukkan. Kenapa? Gini, karena angka 0 kalau kalian masukkan ke digit yang pertama di ratusan ini, misalkan nanti 067, berarti kan jadinya 67, jadinya bilangan puluhan, bukan ratusan. Oke, jadi kesimpulannya meskipun bebas, tapi angka pertama ini nggak boleh 0. Ya, bilangan ratusan berarti angka pertamanya itu bisa 1, 2, 3, sampai 9.
Artinya di sini pada ratusan itu bisa kita isikan 9 angka atau 9 cara. Kita tulis 9. Oke, berikutnya kita ke puluhan. Kalau puluhan gimana? Bebas, 0 pun nggak apa-apa. Misalkan 207, kan 207, nggak apa-apa, itu kan bilangan ratusan. Oke, nah di sini keterangannya angka boleh berulang. Maksudnya apa? Gini, angka yang sudah kita pakai di ratusan tadi, boleh dipakai lagi untuk puluhan. Jadi boleh berulang. Jadi di sini, di puluhan kita bisa isikan 10 angka atau 10 cara. Kalau satuan gimana? Ya sama, 0 sampai 9 boleh semua, dan angka boleh berulang, berarti semuanya boleh. 9, 10, 10, di sini kita kalikan. 9 kali 10 kali 10 itu 900. 900 cara atau 900 bilangan. Oke, berarti kita dapatkan jawaban soal A, banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibuat jika bilangan tersebut bebas, angka boleh berulang adalah 900 bilangan. Kita ke soal B. Ganjil, angka boleh berulang. Kita gambar 3 tempat lagi, 1, 2, 3, ratusan, puluhan, sama satuan. Nah, kalau yang namanya bilangan ganjil, itu tidak selalu ketiga angkanya ganjil semua. Contoh, misalkan ada bilangan 243. Ya, 243 itu merupakan bilangan ganjil. Kenapa? Karena angka satuannya 3 merupakan angka ganjil. Walaupun ratusannya 2, puluhannya 4, dua-duanya genap. Jadi di sini bilangan ganjil atau nanti bilangan genap itu melihatnya dari angka satuannya aja. Oke, jadi di sini angka satuannya itu harus angka ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Oke, nah kalau misalkan ada syaratnya seperti ini, satuannya harus ganjil, ini kita isikan dulu. Oke, nggak seperti tadi yang isinya dari depan ya. Jadi di sini kita isi satuan dulu. Satuannya di sini yang bisa diisi ada 5 angka atau 5 cara, jadi 5. Baru sekarang kita ke depan ke ratusan. Nah, ratusan di sini, ini kan angka boleh berulang. Jadi sekalipun tadi 1, 3, 5, 7, 9 ada yang sudah kepake, tetap boleh kepake lagi di ratusan. Oke, tapi ratusan sekali lagi nggak boleh angka 0. Jadi cuma boleh 1 sampai 9. Jadi ini depannya 9. Lalu puluhan gimana? Nah, di sini kan puluhan bebas, terus angka boleh berulang. Ya sudah, berarti semuanya bisa jadi 10. 9 kali 10 kali 5 itu 450 bilangan. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B, banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibuat. Jika bilangan tersebut ganjil, angka boleh berulang adalah 450 bilangan. Sekarang kita ke soal C, genap angka boleh berulang. Kita buat 3 tempat. Sekarang bilangannya genap, berarti satuannya harus genap. Berapa aja genap itu? 0, 2, 4, 6, 8, 5 juga. Kita isikan di sini 5 cara. Nah, seperti ini. Lalu di sini yang soal C angka boleh berulang, berarti di sini ratusannya 9. Puluhannya di sini bebas, angka boleh berulang berarti 10. Jadi sama, 9 kali 10 kali 5 sama dengan 450 bilangan. Jadi kita dapatkan jawaban soal C, banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibuat jika bilangan tersebut genap, angka boleh berulang adalah 450 bilangan. Kita ke soal D. Soal D ini genap, sama seperti soal C, tapi angka tidak boleh berulang. Jadi maksudnya angka tidak boleh berulang itu angka yang sudah kepake, tidak boleh kepake lagi. Ya, jadi nggak akan ada bilangan seperti ini. 722, ini nggak boleh, karena angka 2-nya kepake 2 kali. Ini yang dimaksud angka nggak boleh berulang. Jadi angkanya nggak bisa kepake lebih dari sekali. Oke, terus gimana kalau genap terus nggak boleh berulang? Gini, kita buat tempatnya dulu ya. Nah, terus genap kan berarti digit terakhirnya atau satuannya ini berarti 0, 2, 4, 6, 8. Sama seperti soal C, ya kan? Berarti kan 5. Nah, lalu seperti ini. Berikutnya kan ngisi ratusan. Ratusannya ini berapa? Gini, kalau misalkan angka satuan ini yang terpilih adalah 0, maka bilangan ratusan boleh berapa aja? Ya boleh 1 sampai 9, berarti ada 9 cara kan? Tapi, coba kita lihat. Kalau misalkan yang dipilih itu 2, maka di ratusan itu 2 nggak boleh kepake lagi. Selain 2, 0 juga nggak boleh dipakai. Karena kan ini bilangan ratusan, depannya nggak boleh 0. Berarti dari 10 angka ini, yang nggak bisa kepake ada 2, cuman 8 kemungkinan. Demikian halnya kalau misalkan yang terpilih itu 4, 6, sama 8, sama-sama 8 kemungkinan. Padahal tadi, kalau 0 yang terambil, ini 9 kemungkinan. Lalu ini diisi 9 atau 8? Pertanyaannya kan gitu.
Nah, kalau mendapatkan situasi seperti ini, kita harus pisah. Dipisah gimana? Yang pertama gimana kalau satuannya ini 0? Yang kedua gimana kalau satuannya ini 2 atau 4 atau 6 atau 8? Ngerti ya? Jadi ini kita hapus. Ya, kita ganti. Kemungkinan pertama itu kalau satuannya 0. Kalau satuannya 0 berarti kan ini cuma satu cara ya. Berarti 1, terus ratusannya tadi 9. Karena kan 1 sampai 9 bisa semua. Dan di sini di antara angka 1 sampai 9 nggak ada yang kepake. Tadi kan yang di satuan yang kepake kan 0. Ngerti ya? Jadi di sini 9. Lalu puluhannya gimana? Puluhannya bebas. Bebas, tapi tadi kan 0 sudah kepake, tinggal 9 angka kan. Nah, dari 9 angka itu, 1 sudah kepilih di ratusan. Jadi dari 9 itu sudah kepake 1 lagi. Berarti tinggal 8. Jadi di sini puluhannya 8. Ngerti ya? Jadi 9 kali 8 kali 1 sama dengan 72. Ini belum selesai. Ini kalau belakangnya 0. Sekarang gimana kalau belakangnya itu 2 atau 4 atau 6 atau 8? Kita buat kemungkinan yang kedua. Ini ya, 3 garis. Sekarang satuannya 2, 4, 6, atau 8. Berarti 4 cara, gitu kan? Kalau misalkan satuannya ini 2 atau 4 atau 6 atau 8, maka ratusannya itu, kan tadi di antara 2, 4, 6, 8 pasti kepake salah satu. Terus 0 juga nggak boleh kepake di depan, ya kan? Berarti tinggal 8 kemungkinannya. Oke, terus puluhan gimana? Puluhan bebas, 0 sampai 9 boleh semua. Tapi di sini kan sudah kepake 2 angka. 1 di satuan, 1 lagi di ratusan. Dari 10 kepake 2, berarti tinggal 8. Oke, jadi 8 kali 8 kali 4. Hasilnya adalah 256. Nah, di sini kita jumlah. 72 kita jumlah sama 256. Ketemunya adalah 328 bilangan. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal D, banyaknya bilangan ratusan yang dapat dibuat jika bilangan tersebut genap, angka tidak boleh berulang adalah 328 bilangan. Kita ke soal E, lebih dari 250 angka boleh berulang. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Kalau misalkan bilangan itu lebih dari 250, maka ratusannya sudah pasti nggak boleh 1. Terus kalau 2 gimana ratusannya? Kalau ratusannya 2 tergantung. Puluhannya minimal 5. Ya, puluhannya nggak boleh 4, 3, 2, 1, atau 0. Kalau satuannya bebas. Oke. Terus kalau ratusannya 3 gimana? Bebas ya puluhannya ya. Mulai 0 sampai 9 bisa semua. Ratusannya 4 juga sama, bebas. Sampai ratusannya 9, bebas semua. Berarti di sini kesimpulannya gini. Kalau misalkan ratusannya 2, puluhannya minimal 5. Tapi kalau ratusannya itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka puluhannya bebas. Oke, jadi di sini kita harus pisah lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kalau ratusannya 2, dan yang kedua kalau misalkan ratusannya bukan 2, di atas 2 ya, 3 sampai 9. Jadi ini saya hapus saja. Kita mulai dari yang depannya 2. Kalau depannya 2 berarti 250. Nah, di sini ini kan lebih dari 250, berarti harusnya mulainya 251. Karena kan lebih dari 250 nggak ikut, jadi 251 sampai 299. Oke, kita buat 1, 2, 3. Di sini berarti ratusannya sudah pasti 2, berarti cuma ada 1 cara. Oke, lalu puluhannya itu 5, 6, 7, 8, 9, ya kan? Berarti 5. Nah, satuannya ini pun hati-hati. Kenapa? Gini, kalau misalkan puluhannya 5, maka satuannya nggak boleh 0. Tapi kalau puluhannya 6 atau 7 atau 8 atau 9, boleh semuanya. Nah, terus gimana ini? Gini aja gampangnya, daripada kita belah lagi, kalian boleh dibelah atau dipisah lagi. Ya, tapi kan nanti malah menyusahkan ya. Jadi di sini dianggap boleh dulu. Jadi semuanya boleh. Jadi satuannya kita tulis mulai 0 sampai 10 boleh semua. Karena di sini kan angka boleh berulang ya. Jadi walaupun sudah dipakai di ratusan atau di puluhan, boleh dipakai lagi di satuan. Jadi kali 10. Lalu ini kan dikali 1 kali 5 kali 10 dikurangi sama 1. 1 itu apa? Ya bilangan 250. Karena 250 kan kita hitung di sini. Ini kan 10 ini berarti 0 termasuk. Berarti 250 kan terhitung di sini. Padahal aslinya kan nggak boleh lebih dari 250. Jadi harus dikurangi 1. Jadi minus 1 itu artinya ya bilangan 250 itu sendiri. Ngerti ya? Jadi ini sama dengan 1 kali 5 kali 10 itu 50, dikurangi 1 sama dengan 49.
Oke, sekarang kita ke kelompok yang kedua, yang depannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau bisa kita tulis 300 sampai 999, ini ya. Ratusan, puluhan, satuan. Oke, ratusannya berarti bisa berapa aja? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti di sini 7. Lalu, kalau misalkan depannya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka puluhannya bebas. Jadi 10 karena angka boleh berulang ya. Jadi dari 0 sampai 9 terus termasuk angka yang sudah dipakai di ratusan pun boleh dipakai lagi di puluhan. Berarti ini kali 10, satuannya pun juga kayak gitu. Jadi ini 10. Jadi 7 kali 10 kali 10 itu 700. Oke, tinggal kita jumlahkan 49 ditambah 700 itu 749 bilangan. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal E, banyak bilangan ratusan yang dapat dibuat jika bilangan tersebut lebih dari 250, angka boleh berulang adalah 749 bilangan. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.